Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Weni Kurnianingsih Ansori dalam video untuk tugas 1 pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Sebelumnya mohon maaf nih kalau saya take video waktu di sekolah. Ini sekalian menunggu untuk jam pulang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tugas 1 diskusi kali ini kita akan membacakan sebuah artikel yang memuat beberapa hal, yaitu yang pada soal pertama itu tentang isu sosial budaya, pada pertanyaan kedua itu tentang pendidikan multikultural, dan yang pada pertanyaan ketiga itu tentang pemanfaatan TIK di sekolah dasar. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya menemukan artikel pada Sinta 5 itu adalah tentang judulnya Penguatan Literasi Budaya dan Kewarganegaraan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah dasar. Jurnal tersebut ada di Jurnal Pendidikan Sosial Budaya, volume dan nomornya saya sertakan, terakreditasi Sinta 5, dan alamatnya saya sertakan juga di situ, seperti itu nggih. Kemudian poin penting yang dibahas dalam artikel tersebut adalah yang pertama yaitu pentingnya literasi budaya dan juga kewarganegaraan yang kemudian diimplementasikan menjadi P5 ya, penguatan proyek belajar profil Pancasila itu pada sekolah dasar. Kemudian kita memberikan poin di situ bahwa sebenarnya P5 di sini itu tergantung dan juga dipengaruhi oleh keadaan sosial budaya di sekitar sekolah. Kaitannya kemudian dengan tempat saya bekerja, di mana sekolah saya adalah sekolah dasar terpencil. Itu yang pertama, ada beberapa kekayaan budaya yang belum terekspos, bukan tidak bisa terekspos tapi belum bisa terekspos nih. Kita mungkin mengeksposnya cuma kalangan di sekitar kita saja begitu nggih. Tapi saya harap dengan pengadaan ada sosmed itu bisa mendukung pengeksposan tentang kekayaan budaya di sekitar sekolah saya. Kemudian ada tantangan dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu tantangan di sini kita harus memiliki proyek menjaga lingkungan hidup. Tapi kalau seumpama di sekolah tempat saya bekerja itu Bapak Ibu, tantangannya sangat kecil karena di sini rawan sekali, bukan rawan, maksudnya kecil sekali pembangunan seperti di kota. Jadi di sini relatif aman. Kemudian ada potensi gotong royong dan juga solidaritasnya tinggi nggih. Kalau ada tetangga atau saudara yang mungkin akan unduh mantu atau mungkin ada yang berduka, potensi gotong royong dan juga solidaritasnya besar sekali, kepekaannya besar sekali. Atau mungkin ada yang akan membangun rumah. Kalau di kota itu biasanya kan kita memberdayakan tukang dan juga kuli. Kalau di sekolah saya, dekat tempat saya mengajar itu, untuk membangun rumah bisa meminta tolong gotong royong dari masyarakat sekitar sekolah. Kemudian ada keterbatasan sumber daya dan juga akses, seperti yang saya sampaikan di diskusi yang kemarin, bahwa sekolah saya itu memiliki keterbatasan yang namanya sinyal. Kita ada namanya wifi dan juga Telkomsel ngoten nggih, tapi kadang-kadang kalau mati lampu ya sudah, di sini aksesnya juga terbatas, tidak seperti di kota karena kan daerah kami juga daerah pegunungan. Kemudian ada penguatan identitasnya non-regional dalam keberagaman. Oke, kesimpulannya adalah artikelnya itu memiliki kesamaan dengan implementasi sosial budaya di sekolah saya. Kita memiliki kekayaan lokal, tapi kita punya keterbatasan sumber daya dan juga akses. Tapi kita punya potensi gotong royong dan juga solidaritas sosial yang tinggi sekali, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu tentang pertanyaan kedua, temukan satu artikel yang berkaitan dengan pendidikan berwawasan multikultural. Di sini saya menemukan artikel itu dengan judul Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar, berasal dari jurnal Basic Edu, volume dan nomornya volume nomor 5, akreditasi Sinta 2. Kemudian doinya saya sertakan di situ ya.
Selain itu, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada murid yang pulang kemudian mau berjabat tangan dengan saya yang intermezzo. Pada artikel tersebut, kembali ke artikel tersebut, itu ada beberapa poin yang dibahas. Yang pertama yaitu ada konsep pendidikan multikultural, di mana pendidikan ini mengakomodasi banyak sekali keberagaman, mulai dari budaya, dari etnis, dari agama, dan juga dari latar belakang siswa. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan sosial untuk sekolah yang bisa belajar secara inklusif, adil, dan juga memberdayakan semua siswa, seperti itu. Tujuannya kita memperkuat identitas nasional dalam keberagaman. Kemudian ada juga membangun keterampilan sosial tanpa mengurangi kecemburuan sosial, sehingga meningkatkan kesetaraan dan juga keadilan sosial. Strateginya pada artikel tersebut adalah menggunakan metode pembelajaran yang kooperatif dan juga kolaboratif, mendorong siswa untuk berbagi pengalaman yang sesuai perspektif budaya mereka. Kemudian ada juga yang menggunakan media dan juga sumber belajar yang lebih multikultural, begitu, bisa dari sosmed, bisa dari guru, bisa dari lingkungan sekitar, begitu. Oke, kemudian kaitannya dengan hal-hal yang terjadi di sekolah tempat saya bekerja yaitu sama. Saya juga sekolah terpencil, jadi ada keberagaman seperti yang tadi ada di isu sosial budaya. Di sini kami keberagaman lokal yang kaya. Kemudian ada potensi konflik dan juga prasangka. Terkadang ada komunikasi yang kita nyambungnya A tapi masyarakat menyambungkannya menjadi B, begitu nggih. Kemudian ada tantangan akses dan juga informasi. Peran guru sebagai agen perubahan. Guru di sini menjadi agen perubahan karena masih sedikit sekali di sini sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan sekolah lagi setelah SMA, yaitu kuliah. Jadi kami memang harus menjadi agen perubahan, bukan hanya menjadi agen pengikut saja. Kemudian ada pendidikan yang konstekstual sesuai dengan keadaan di lingkungan sekitar, begitu enggak. Tentu saja antara sekolah satu dan juga sekolah lainnya tidak sama. Kesimpulannya, artikel tentang implementasi pendidikan multikultural di sekolah dasar sangat relevan dan penting untuk dipertimbangkan dalam konteks sekolah dasar saya yang termasuk sekolah dasar terpencil, di mana kami memiliki keberagaman etnis dan juga keberagaman agama yang sangat besar. Dari kami banyak pendatang nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian untuk yang ketiga, kita lanjutkan pertanyaan ketiga, yaitu tentang artikel yang berkaitan dengan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam pendidikan dasar. Di sini saya menemukan artikel dengan judul Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. Jurnalnya dari Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, volume dan nomornya berikut, editasi Sinta Ada, Sinta 4. Kemudian ada beberapa paparan di dalam artikel, yaitu artikel ini membahas tentang yang pertama, pentingnya TIK dalam pendidikan dasar. Kemudian ada jenis-jenis media pembelajaran berbasis TIK, ada pengaruh manfaatan TIK terhadap hasil belajar, ada faktor pendukung dan juga penghambat, ada implikasi pedagogis. Kaitannya dengan sekolah saya yaitu tantangannya sama, infrastruktur dan juga aksesnya sangat kecil, begitu nggih. Kemudian ada keterbatasan perangkat dan juga sumber daya. Ada kompetensi guru dalam TIK, potensi memanfaatkan TIK secara sederhana. Karena kami di sini menyadari aksesnya terbatas, yang punya laptop terbatas, punyanya juga HP. Tapi HP pun terkadang juga aplikasinya juga terbatas Bapak Ibu. Mungkin mereka cuma punya aplikasi untuk main game saja gitu. Itu juga menjadi suatu fenomena nasional di mana anak-anak siswa sekarang kita ini kebudayaannya bukan lagi kebudayaan seperti yang menari atau yang lain, tapi yang berjoget ala-ala TikTok, begitu, sangat disayangkan sekali. Kemudian ada kesimpulannya dari artikel tersebut, pembelajaran berbasis TIK dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena anak-anak merasa tertarik Bapak Ibu daripada pembelajaran konvensional. Anak-anak akan merasa medianya itu menggunakan TIK lebih seru, lebih mudah dipelajari dan juga lebih
jelas ngoten. Kalau konvensional kan kita mungkin membayangkan saja, tidak ada yang namanya realistisnya begitu. Oke, selanjutnya yang nomor keempat yaitu cari satu artikel jurnal dada Scopus, Bapak Ibu nggih. Di sini saya menemukan judulnya yaitu Culturally Responsive Teaching in Remote Indigenous Primary School. Itu ada jurnal Teacher and Teacher Education. Ada di tahun publikasi 2021, volume dan nomornya volume 97 103 216. Poin pentingnya di sini adalah artikel ini tadi kita harus membaca secara studi literatur, begitu nggih. Di sini saya yang mengangkat tema pendidikan berwawasan multikultural. Dalam konteks ini penelitiannya mengenai CRT, Sekolah Dasar Terpencil yang melayani sekolah siswa pribumi. Poin-poin pentingnya yang pertama ada fokus pada konteks sekolah dasar terpencil dan juga siswa pribumi, ada definisi dan prinsip culturally teaching, ada tantangan implementasi CRT di sekolah dasar terpencil, ada juga strategi dan juga praktik CRT yang efektif di sekolah dasar terpencil. Kenapa saya selalu mencoba mencari sekolah dasar terpencil? Karena sekolah saya memang terpencil, Bapak Ibu nggih. Perbatasan dari kecamatan lain, tapi di sini yang paling timur, paling pojok sering dianggap sekolah yang paling pojokan ngoten. Oke, kemudian ada dampak CRT terhadap hasil belajar dan juga kesejahteraan siswa, di mana artikel ini membahas dampak positif dari CRT terhadap hasil belajar akademik, keterlibatan siswa, motivasi, kepercayaan diri, dan juga kesejahteraan sosial emosional. Kesimpulannya yaitu artikel ini sangat menarik karena memberikan gambaran komprehensif terhadap konsep CRT. Juga relevan sekali bagi saya yang berada di sekolah terpencil dengan konteks uniknya. Strateginya juga efektif. Studi literatur sistematis ini menjadi sumber yang berharga untuk memahami kompleksitas dan juga pentingnya pendidikan yang responsif secara budaya di lingkungan sekolah terpencil juga beragam. Yang bisa kita jadikan satu menjadi isu sosial budaya, pendidikan multikultural, dan juga implementasi TIK dalam pendidikan sekolah dasar. Untuk detailnya sudah saya sertakan di tugas 1 tersebut, seperti itu nggih. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.